Saya share screen. Kita lanjutin materi yang tadi. Jadi materi ini saling berkaitan ya, Mas. Kita khusus membahas tentang deadlock di pertemuan ini. Deadlock. Nah, kenapa deadlock itu sampai dibahas mendasar banget kayak gini? Karena deadlock itu sering banget terjadi. Paling sering terjadi itu gangguan deadlock. Oke, tadi kita udah perkenalan dengan deadlock, sekarang kita dalami tentang deadlock. Beberapa penyebab. Ya, ingat ya, deadlock itu yang kayak tadi, yang kayak saling kunci tadi ya. Di perapatan garuk sing gelem ngalah, nah wis gak iso bergerak, itu namanya deadlock. Sering tuh kita jumpai itu deadlock tuh. Beberapa penyebabnya setidaknya ada 4 ya, penyebab adanya deadlock. Pertama yang paling terkenal itu adalah resource lock. Dari penyebab deadlock yang pertama itu adalah resource lock. Jadi sumber daya yang justru terkunci. Jadi komputer itu kan punya berbagai sumber daya ya. Sekali lagi sambil kita ingat-ingat, sumber daya software, sumber daya hardware. Nah, sumber daya hardware pun kan juga macam-macam. Ada input, output. Yang kita pakai ini aja ada keyboard, ada monitor. Nah, itu kita sebut sebagai sumber daya. Nah, beberapa sumber daya itu terkadang saling bersinggungan. Karena saling bersinggungan sehingga kinerjanya bisa dikatakan bersamaan. Nah, resource lock itu di mana sumber daya ini diminta untuk menjalankan proses atau perintah. Sementara dia sedang bekerja. Nah, jadi ibaratnya kita itu nyuruh hardware untuk bekerja, kita menyuruh hardware itu untuk melakukan sesuatu yang kita minta, tetapi pada waktu yang sama hardware tersebut juga sedang bekerja. Makanya disebut sebagai resource lock. Ada yang menyebut resource locking, itu tidak apa-apa. Ini dari ini ya, kata kuncinya adalah sumber daya. Jadi contohnya gini, kita punya printer. Nah, printer itu sedang kita suruh untuk bekerja. Kita suruh ngeprint. Sehingga printer itu lagi ngeprint, sedang bekerja tuh. Nah, di saat printer itu lagi ngeprint, terus kita suruh dia. Jadi printernya lagi bekerja, terus kita suruh lagi. Akibatnya kan perintah itu kan ngantri, terus menerus. Perintahnya ngantri, tetapi hardware-nya sedang bekerja. Sehingga terjadi deadlock di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Printernya mek situ, tapi yang nyuruh banyak. Dan nggak mau gantian. Nah, gitu. Itu yang kita sebut dengan resource lock. Kemudian, yang mirip dengan resource lock, kita mengenal adanya istilah siklus ya. Siklus. Siklus, circular wait. Atau siklus, kayak bahasa Indonesia-nya kita siklus tunggu ini. Seingat saya. Nah, ini siklus tunggu ini di mana perintah satu dengan yang lain itu saling nunggu, saling antri, tetapi antriannya itu kayak muter gini, tapi tidak habis-habis. Jadi contoh sini perintah print. Perintah print dari perintah ketik. Perintah ketik dari keyboard. Keyboard nyuruh ke printer. Printer nunggu ini. Nah, jadi saling tunggu-tungguan. Jadi perintahnya terus-menerus berputar tapi nggak ada ujungnya. Ini juga sering terjadi. Tiba-tiba komputer panas. Tiba-tiba HP panas. Biasanya yang sering itu aplikasi-aplikasi yang punya database besar itu. Contohnya kayak misal kamu buka data BPJS-mu. Itu kadang muter-muter agak jelas. Padahal jaringan juga bagus.
HP-nya juga nggak ngehang. Nah, tapi karena ini muter aja, jadi sini manggil data, jadi menampilkan data, jadi nunggu perintah untuk menampilkan data, jadi muter terus kan entek. Sering kali nih, mungkin teman-teman yang sudah bekerja punya program atau aplikasi untuk presensi itu biasanya yang ditanam di HP. Kadang wis cekrek, kita udah mau input, Pak mau muter-muter aja. Ya karena circular web, jadi antara perintah satu dengan perintah yang lain itu saling tunggu, tapi nggak ada ujungnya. Nah paling enak ya udah aplikasinya ditutup dulu, kurangi proses dari awal jika memungkinkan. Nah kemudian yang ketiga, adanya intervensi. Ingat ya teman-teman, bahwa sistem operasi OS apapun itu punya kemampuan untuk memberikan intervensi atau perintah ke hardware. Contoh, di HP-mu kamu ngeklik gambar kamera. Itu kan berarti Android sebagai OS-nya memberikan perintah ke hardware kamera untuk bekerja. Nah, itu berarti adanya OS ya mengintervensi hardware. Contoh kamu ngeklik YouTube di HP-mu. Itu kan ini ya user interface yang dihubungkan dengan sistem operasi gitu ya. Kemudian mereka mengintervensi perangkat kerasnya, mengintervensi hardware atau memberikan perintah ke hardware. Nah, ada kadang si OS itu tidak mampu memberikan perintah ke hardware. Makanya kita sebut sebagai no preemption. No preemption. Jadi di mana OS tidak mampu memberikan perintah ke hardware. Jadi misal kita udah pakai Android, udah kita ketuk. Tapi ternyata kameranya nggak muncul misal. Aduh kameranya nggak bisa muncul. Itu bisa jadi karena OS kehilangan kontrol terhadap hardware. Sehingga OS tidak mampu memberikan perintah ke hardware. Nah, deadlock semacam ini kita sebut sebagai no preemption. Karena tidak mampu memberikan perintah. Baru yang keempat, di mana satu sumber daya hanya bisa untuk satu perintah. Nah, ya bener aja. Di saat satu sumber daya itu hanya mampu menerjemahkan satu perintah, ya nanti ujung-ujungnya perintahnya akan ngantri. Ya mesti terjadi deadlock. Ibaratnya kayak gini, Anda punya ini masuk gang kecil yang cuman satu arah. Sing lewat truk. Nah, berarti mau nggak mau Anda yang di belakang sini ngantri. Karena ini, satu sumber daya ini hanya bisa menerjemahkan satu perintah. Ya jelas deadlock. Paling gampang mengatakan deadlock itu macet. Komputernya macet, sistem operasinya macet. Tidak bisa menjalankan perintah dengan baik. Ilustrasinya tadi ya, di perapatan macet kalau usah gelem ngalah. Ya memang seperti itulah deadlock. Nah, penyebab deadlock yang keempat ini, di mana satu sumber daya hanya bisa menerjemahkan satu perintah. Ini biasanya disebut sebagai mutual exclusion. Mutual exclusion. Mutual itu satu. Jadi jalan searah atau gang searah cilik pisan. Tapi sing lewat truk, ya wis deadlock. Mau nggak mau ya tetap aja antri. Ya kalau antrinya ada ujungnya enggak apa-apa. Tapi kalau antrinya sudah tidak ada ujungnya ya sudah selesai. Gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Bentar ya sambil saya cek di kolom chat. Isti, bagaimana cara mendeteksi dan memperbaiki deadlock pada PC yang belum menggunakan sistem terbaru?
Dan bagaimana kalau sistem harus dipaksa berhenti, kemudian muncul pilihan tutup atau update, sebenarnya pilih yang mana? Teman-teman mungkin pernah pakai Windows XP, misal. Atau yang lebih tua lagi, Windows Millennium, Windows 98. Nah, itu sering mengalami deadlock. Cuman Windows yang sekarang, 7 ke atas, Windows 10, 11 ini alhamdulillah sudah mulai jarang adanya deadlock ya. Karena kita ingat arsitektur apa kemarin? Arsitektur prosesor ya. Arsitektur prosesor zaman sekarang itu sudah hebat-hebat. Nah, di mana di sini misal ini adalah mikroprosesor. Nah, di sini ada memori case. Nah, ini berjasa banget dalam mengurangi deadlock. Selain itu, mikroprosesor juga punya pipeline ya, yang kita ilustrasikan kemarin kayak kasir itu. Ini kasir, ini kasir, ini kasir. Nah, kasir yang jumlahnya banyak, ini pasti akan lebih cepat dalam memproses konsumen. Ketimbang jalurnya gede, tapi kasirnya cuma satu. Nah, konsumen tetap ngantri. Ya ini luang, tapi ngantri. Ini sih sempit jalurnya, tapi kasirnya banyak, sehingga ini prosesnya lebih cepat daripada yang ini. Ini sangat membantu. Prosesor zaman sekarang, operating system zaman sekarang itu sangat dikondisikan untuk mengurangi resiko adanya deadlock. Nah, jika terjadi deadlock, jika terjadi ya bukan di shutdown ya teman-teman, tapi di reset. Karena kalau di shutdown itu komputernya mati. Kalau di reset itu operating systemnya mengulangi proses dari awal. Nah, bedanya di situ. Tapi terkadang apalagi Windows itu kan operating system yang gampang banget update. Dikit-dikit update gitu ya. Kalau Anda sedang terkoneksi ke jaringan komputer, ke jaringan internet, lebih baik di-update. Karena bisa jadi fitur yang Anda butuhkan itu yang sedang diupdate itu. Fitur anti deadlock, fitur keamanan, atau bahkan seringkali update-nya itu update antivirus. Nah, itu ya. Tetapi jika Anda sedang tidak terkoneksi, maka lebih baik update-nya ditunda dulu. Gitu. Tidak apa-apa. Jadi update itu tidak harus sekarang kok. Ditunda pun boleh. Terlebih Anda-Anda yang ini ya, kampus, sering koneksi wifi, nah itu biasanya sering banget minta update. Devita, bagaimana sistem operasi Linux atau Unix mengelola critical session dalam konteks penggunaan file? Justru Linux sama Unix itu belum secanggih Windows dalam upaya mengurangi deadlock. Cuman gini, Linux sama Unix itu lebih sedikit mengkonsumsi memori. Sehingga uh, resiko deadlock itu lebih kecil ketimbang Windows. Sama seperti halnya Apple. Apple itu sedikit sekali mengkonsumsi memori saat dia running. Tapi bukan berarti Apple, Linux, Unix, Mandrax itu bebas dari deadlock juga enggak. Gitu ya. Justru kalau teman-teman bermain dengan file-file yang besar di Linux, justru lebih mudah terkena deadlock. Nah, wes Linux kena deadlock itu biasa tetap aja pakai reset juga. Cuman bahayanya kalau di Linux, kalau kernelnya yang kita pakai itu tidak bermutu, nanti deadlocknya akan terus berulang. Nah, gak salah saya kemarin sudah koordinasi dengan Pak Indra ya tentang Anda dikenalkan ke Linux. Nah, termasuk Anda bermain dengan kernel-kernel di Linux. Gitu ya, teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan yang lain.